Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merecord video untuk modul KI Kawasan Uni Eropa di pertemuan kedua yang nanti bisa teman-teman akses modulnya di Open Learning. Saya izin untuk share materinya sebentar. Oke. Nah, di pertemuan hari ini kita membahas Uni Eropa dipandang dari perspektif hubungan internasional. Jadi ada penerapan perspektif hubungan internasional dalam institusi Uni Eropa yang kita akan bahas secara penuh berkaitan dengan hal-hal tentang Uni Eropa dan juga disputes, settlements, dan juga berbagai dinamika-dinamika politik, kultural, serta ekonomi within European Union and beyond European Union. Tapi sebelum itu, sebelum kita membahas berbagai aspek-aspek tadi di pertemuan-pertemuan kedepannya, perlu sekali kita mereview ya pemahaman teman-teman berkaitan dengan teori-teori hubungan internasional yang sudah teman-teman dapatkan di semester berikutnya dan bagaimana pengaplikasiannya di dalam institusi Uni Eropa ini sendiri. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas soal aplikasi teori-teori hubungan internasional beserta juga narasi-narasi utama dari teori tersebut, poin-poin utama yang fundamental dari teori tersebut, serta bagaimana itu nanti diaplikasikan ke dalam Uni Eropa. Bagaimana itu diaplikasikan dalam kita melihat Uni Eropa sebagai sebuah institusi internasional. Oke, langsung kita bahas. Jadi akan kita bahas 5 perspektif ini ya. Realis, liberalis, konstruktivis, dan critical theory. Dan critical teorinya kita ambil teori Marxis ya. Jadi akan sedikit saya jelaskan soal fundamental points ya, fundamental aspek yang ada di setiap teori realis ya. Kita lihat bahwa pemikiran ini menganggap bahwa hubungan internasional, international politics, dan juga dinamika kebijakan luar negeri antar setiap negara, ya itu motivasi utamanya adalah self-help dan juga struktur internasionalnya adalah anarki, ya. Lalu kita melihat bahwa state as main actors, ya, jadi aktor utama dan juga aktor dominan dari setiap kebijakan-kebijakan luar negeri itu adalah negara yang motivasi utamanya selain self-help ya, yaitu adalah sebuah target egoistik tentang maximization of security and power ya. Jadi maksimalisasi rasa keamanan dan juga kekuasaan yang memang diharapkan dapat ditempuh ya. Itu dari perspektif realis ya. Nanti jika ada di penambahan-penambahannya nanti mungkin bisa ditambahkan, bisa jadi diskusi dan juga di komen. Lalu dari perspektif liberalis ya, sangat kental kaitannya, aspek-aspek utamanya adalah democratic liberal cooperation, jadi kerjasama liberal ya dengan aspek-aspek sistem-sistem demokratis yang ada di dalamnya. Jadi ini ada kaitannya dengan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dengan sistem kapitalis liberal kapitalisme ya, sistem kapitalis liberal, dan juga pengaplikasiannya dengan sistem demokratik, sistem yang ada di negara-negaranya. Jadi liberalis itu berasumsi bahwa ada upaya-upaya yang memang bisa dilakukan oleh negara-negara di sebuah dunia yang anarki ini untuk bisa saling bekerja sama, yaitu dengan
dengan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan domestik dari negara tersebut yang tidak perlu bekerja sama karena tidak ada negara yang asumsi utamanya ya, maksudnya tidak ada negara yang memang bisa menciptakan keseluruhan kebutuhan domestik secara sendiri-sendiri. Jadi perlu adanya kerjasama yang sifatnya lintas batas negara, dan perlu juga untuk adanya proses-proses bargaining ya, tawar menawar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kerjasama ekonomik yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Nah, prinsip liberalis ya, terutama prinsip-prinsip neoliberal, memang merasa bahwa struktur dari internasional ini tetap anarki, cuman memang ada penekanan untuk melakukan kerjasama alih-alih untuk saling curiga terhadap satu sama lain. Walaupun motivasi utamanya juga tetap berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan domestik negaranya yang utama, lalu kedua soal keamanan negaranya, seperti itu. Yang ketiga, konstruktivisme ya, ini merupakan sebuah jembatan bisa dibilang ya dari dua perspektif yang berlawanan tadi antara realis dan liberalis, yaitu merupakan sebuah teori ya di mana tidak hanya maksimalisasi kekuatan dan juga kekuasaan yang penting atau kerjasama yang penting, tapi yang paling juga menentukan dalam aspek politis, terutama di dunia perpolitikan internasional modern ini, adalah pembentukan idea dan juga identitas yang memang penting untuk akhirnya bisa ada ya. Nah, konstruktivisme seperti yang teman-teman pahami itu merupakan sebuah teori pelengkap ya dari berbagai fenomena-fenomena yang terjadi yang tidak bisa dijelaskan dari perspektif realis dan juga liberal. Ya, jadi asumsi utamanya adalah bahwa dunia ini terkonstruk dari ideas ya. Jadi tidak mungkin tidak kebijakan luar negeri itu dia memiliki norma dan juga ide-ide yang tertulis di, maksudnya yang menjadi motivasi utamanya tidak hanya secara strategis dan intuitif itu berkaitan dengan bagaimana ia menyelamatkan diri ya, dan menafsirkan siapa melawan dan maksimalisasi kekuasaan. Tidak hanya itu, tapi idea matters ya, atau identity matters. Nah, adanya konstruktivisme ini sebagai sebuah jembatan untuk berbagai peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dijelaskan oleh pemikir realis dan liberalisme, seperti bagaimana sebuah negara itu berprogres ya, atau ide-ide dan identitas tentang negara tersebut itu bisa berubah berdasarkan rezim yang akhirnya berganti atau berdasarkan ide-ide atau norma-norma internasional yang dulu tidak dipahami, tidak disepakati, sekarang berangsur-angsur mulai dapat disepakati. Nanti akan kita bahas bagaimana kontribusi konstruktivisme menambal, saya bilang ya, menambal berbagai fenomena-fenomena yang bocor yang tidak bisa dijawab oleh pemikiran-pemikiran yang lebih klasik di realisme atau neorealisme dan liberalisme atau neoliberalisme. Dan yang terakhir, critical theory, kita akan membahas soal Marxis ya, membahas soal world system theory, di mana ini ada kaitannya dengan disparitas ekonomi yang terjadi di dunia, baik di Uni Eropa sebagai sebuah sistem multinasional yang sudah established dan sudah final ya, bukan final sih, tapi sudah lebih dahulu established ya, atau lebih dahulu terdirikan. Ternyata
jika dilihat dari perspektif kiri ya atau perspektif Marxis, itu meninggalkan berbagai kebijakan-kebijakan yang menjaga agar disparitas ekonomi berdampak menyebabkan gap yang besar ya antara Eropa sebagai negara yang status quo atau negara yang kaya dan juga berbagai negara-negara lain yang ada kaitannya dengan perputaran barang dan jasa di dunia. Jadi kita bisa melihat bahwa kritik Marxis dalam world system teori yang menganggap bahwa Eropa ternyata berkontribusi ya terhadap meningkatnya gap antara negara kaya dan negara miskin di seluruh dunia dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang ada. Dan nanti akan kita lihat bagaimana hubungan relasinya antara Uni Eropa dan negara-negara lain dari perspektif world system theory akan kita bahas di video ini. Oke, kita masuk ke realis dulu ya. Kita membahas soal aplikasi pemikiran teori realis yang asumsi-asumsi utamanya sudah saya jelaskan tadi ke Uni Eropa. Jika kita melihat Uni Eropa yang sekarang ya atau Uni Eropa modern ya atau Uni Eropa yang sudah ada sekarang sebagai sebuah institusi internasional, kita akan melihat bahwa sedikit sekali aplikasi teori yang terjadi di dalamnya. Kenapa? Karena banyak sekali aspek-aspek dan strategis fundamental, aspek-aspek penting yang ada dalam teori ini yang tidak bisa diaplikasikan di Uni Eropa. Itu tidak apa-apa ya, karena tidak semua teori itu bisa menjawab keseluruhan fenomena. Gitu. Seperti misal ya, realis beranggapan bahwa negara perlu untuk mengkalkulasi militer sebagai sebuah alokasi utama dari kalkulasi pengeluaran negara di setiap tahunnya. Tapi kita melihat di Uni Eropa sekarang tidak negara bukan jadi aktor utama, ini institusi supranasional, bahkan tidak ada tidak ada sebuah supranasional military entities yang memang dimiliki, walaupun memang ada fakta pertahanan NATO ya yang orang-orang yang ada di mayoritas negara-negara yang ikut di dalam NATO adalah negara-negara di Eropa. Terus recent EU juga mematahkan berbagai teori-teori realis yang menganggap bahwa hubungan internasional itu sifatnya bisa ditebak dan stagnan dan selalu sama ya dari dulu sampai sekarang. Tapi kita melihat bahwa sepanjang histori dari Uni Eropa ya itu banyak sekali progres yang diubah dari Eropa yang dulu pasca Perang Dunia Kedua sampai sekarang yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Lalu Uni Eropa juga dianggap gagal untuk berkontribusi aktif dalam berbagai krisis-krisis internasional karena banyak sekali ketidaksepahaman yang terjadi di negara mereka, dan Uni Eropa juga dianggap bukan aktor yang penuh ya, dalam artian bukan aktor yang memang bisa diprediksi secara penuh rasionalitasnya gitu ya. Karena kalau kita melihat dari realis teori banyak aspek-aspek individual yang akhirnya diterapkan di kenegaraan ya. Jadi aspek-aspek yang sifatnya rasional ya yang menjadi dasar pengambilan kebijakan sebuah negara dalam perspektif realis itu tidak bisa diterapkan di dalam EU yang sifatnya konsensus dan berbagai kebijakan malah seringkali stalemate atau tidak memiliki keputusan sama sekali. Nah, meskipun tidak bisa diaplikasikan atau sulit sekali diaplikasikan atau sedikit sekali pengaplikasiannya di Uni Eropa yang sekarang, kita bisa melihat corak yang luar biasa berbeda di Eropa ancient ya. Jadi Eropa dulu ya sebelum adanya Uni Eropa bahkan ya. Atau kita bisa bilang Eropa kuno ya.
Jadi kebijakan luar negeri negara-negara yang ada di Eropa pada waktu itu memang sangat bisa dianalisis ya dengan perspektif realisme. Kenapa? Karena sangat erat kaitannya dengan aliansi yang ada di berbagai atau yang dibuat oleh berbagai negara-negara yang ada di benua Eropa pada waktu itu. Berbagai perang sering terjadi di Eropa pada waktu itu yang corak-corak peperangannya itu sangat-sangat mencerminkan pemikiran realisme dalam hubungan internasional. Contohnya berbagai perang-perang yang ada ya seperti Napoleonic War, perang Napoleonik 1 sampai 4 ya, di mana Prancis pada waktu itu oleh Napoleon Bonaparte ya, pasca revolusi Prancis, beberapa dasawarsa setelah pasca revolusi Prancis itu membuat sebuah usaha untuk menyatukan Uni Eropa melalui jalan-jalan kohersif atau kekerasan. Ya, itu akhirnya membuat berbagai aliansi-aliansi negara di Eropa terbentuk untuk menghalau Napoleon. Nah, begitu juga yang terjadi di Perang Dunia Pertama pasca Napoleonic War ya, karena negara-negara besar di Eropa pada waktu itu Austro-Hungaria, terus Spanyol, Inggris, Jerman, Prusia pada waktu itu ya, menganggap bahwa Prancis berbahaya ya, jadi mereka melakukan dan juga Rusia ya pada waktu itu ya, tidak lupa melakukan berbagai aliansi-aliansi untuk bisa membuat mereka merasa aman karena ada perjanjian-perjanjian untuk tidak saling menyerang satu sama lain, walaupun memang pada akhirnya banyak sekali berbagai perjanjian-perjanjian yang gagal karena berbagai ketidaksepakatan yang berujung kepada gagalnya perjanjian dan saling berperang satu sama lain. Nah, titik kulminasinya nanti ada di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ya, itu dan pasca Perang Dunia Kedua serta berbagai kehancuran yang disebabkan olehnya membuat corak EU ya itu mulai berubah ya, dari yang sifatnya sangat-sangat realis ya, cenderung akhirnya mulai mengadopsi pemikiran-pemikiran liberal untuk kerjasama pasca hancurnya mereka dalam restrukturisasi Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Oke, pemikiran realis itu tadi ya, kesimpulannya tidak bisa diaplikasikan di EU yang sekarang, tapi tetap bisa diaplikasikan di EU yang dulu dengan berbagai motif-motif yang saya jelaskan tadi ya, self-help, struktural realism, dan security complex di benua. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Lalu kita akan membahas soal liberalisme. Jadi pemikiran liberalisme dalam melihat Uni Eropa yang sekarang. Ini merupakan aspek-aspek utama dari liberalisme, regional cooperation and integration, atau regional integration and cooperation. Lalu ada teori democratic peace theory oleh Immanuel Kant yang membahas soal pentingnya damai ya, pentingnya mengadopsi demokrasi dan juga pasar bebas dalam menciptakan perdamaian. Lalu liberal intergovernmentalism, kerjasama menyeluruh ya, multinasional yang terjadi di antara negara-negara di sekitarnya, yang juga berkaitan dengan bargaining atau tawar-menawar soal kerjasama yang terjadi. Pengaplikasiannya pengaplikasian teori-teori liberal terhadap dalam kita melihat Uni Eropa sekarang dapat dilihat dari EU yang modern ini ya, karena tadi realisme tidak bisa melihat EU modern ini atau sedikit sekali kontribusinya terhadap apa yang terjadi di EU modern, European Union modern atau Uni Eropa modern. Makanya kita bisa melihat banyak sekali aplikasi-aplikasi teori liberalisme dalam
melihat berbagai dinamika yang terjadi di dalam Uni Eropa saat ini, seperti berbagai kerjasama-kerjasama regional yang tercipta di Uni Eropa di aspek-aspek yang sangat-sangat spesifik dan sangat-sangat strategis, seperti ECSC ya, European Coal and Steel Community, EEC ya, European Economic Community, Common Agricultural Policy, dan lain sebagainya, berbagai kebijakan-kebijakan dan juga perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk fokus membahas komoditas-komoditas utama dari berbagai komoditas-komoditas utama yang potensial dari berbagai negara-negara yang ada di Uni Eropa. Lalu dengan diterapkannya Uni Eropa dan juga mengaplikasikan dari democratic peace theory dari Immanuel Kant yang punya asumsi bahwa negara demokratik ya tidak akan berperang dengan negara demokratik yang lainnya ya. Negara demokratik hanya akan berperang kepada negara non demokratik ya. Karena pengaplikasian dari democratic peace theory itu bisa kita lihat dari liberal teori yang bisa dilihat dari bagaimana Uni Eropa berperilaku sekarang ini ya. Jadi kita lihat bahwa tidak ada sama sekali satu member di Uni Eropa yang punya punya sejarah berperang dengan yang lainnya pasca dibentuknya Uni Eropa. Jadi sampai sekarang ini beberapa puluh tahun setelah adanya Uni Eropa tidak ada sama sekali negara member dari Uni Eropa yang sama-sama menerapkan sistem demokrasi yang ada di dalamnya serta pasar bebas itu menyerang negara lain yang ada di Uni Eropa. Itu bisa kita lihat bahwa pengaplikasian democratic peace teorinya menjadi sangat-sangat baik di sini. Lalu adanya kerjasama dalam payung organisasi internasional di Uni Eropa ya, yang termaktub dalam berbagai badan Uni Eropa yang ada di Uni Eropa yang nanti akan kita jelaskan di pertemuan yang lain. Dan adanya sebuah penegakan sistem demokrasi di dalam Undang-Undang Dasar Uni Eropa ya tahun 49 berkaitan dengan procedure of accession atau prosedur untuk menjadi member di Uni Eropa. Salah satunya adalah democratic system establishment ya, atau pembentukan sistem demokrasi sebagai sistem politik yang ada di negaranya ya. Ini bahkan termaktub dalam Undang-Undang Dasar Uni Eropa sebagai upaya untuk menciptakan kondisi damai dari perspektif democratic peace theory dari Immanuel Kant yang tadi saya jelaskan di awal. Oke, yang ketiga kita akan membahas soal constructivism. Jadi bagaimana constructivism berkontribusi terhadap bagaimana konstruktivisme berkontribusi terhadap berbagai kejadian-kejadian yang ada di Uni Eropa. Kita melihat bahwa motif utama dari fundamental points dari adanya konstruktivisme itu adalah tadi ya, ada progres di dunia internasional, ada sebuah identitas yang memang bisa berubah dan ada norma-norma yang ternyata penting. Nah, itu kita bisa lihat dari berbagai kejadian-kejadian paling fenomenal yang terjadi di Eropa ya, yang sekarang ini ternyata kita bisa melihat bahwa Uni Eropa tidak sempurna ya. Ada berbagai permasalahan-permasalahan identitas yang memang terjadi. Salah satunya adalah Brexit ya. Jadi walaupun ada upaya terstruktur untuk bekerja sama, cuman dalam sektor-sektor lain ternyata memang ada berbagai aspek-aspek sosial budaya yang terjadi ya di Uni Eropa. Salah satunya berkaitan dengan
perbedaan identitas atau perbedaan norma-norma yang diterapkan yang akhirnya leads to keluarnya Brexit, walaupun itu bukan satu-satunya motif utama Brexit keluar ya. Banyak sekali aspek-aspek ekonomi, politik, dan Euroskeptism yang yang ada di berbagai masyarakat yang ada di Inggris oleh yang itu membuat dia keluar ya. Nah, kontribusi pemikiran konstruktivisme terhadap apa yang terjadi di Uni Eropa, yaitu bisa dilihat dari bagaimana Uni Eropa itu berubah ya dari dulu sampai sekarang. Jadi Uni Eropa, sistem-sistem yang ada sekarang yang saya rasa sudah cukup baik untuk membentukkan komunitas ekonomi skala benua ya, itu ternyata memang dilakukan secara bertahap. Ada progres-progres yang memang dilalui dan progres-progres itu tidaklah sempurna. Ada berbagai penyesuaian, ada berbagai kebijakan yang tidak pas dan evaluasi diri yang dilakukan. Jadi kita bisa melihat bahwa Eropa yang sekarang ini tidak hanya bisa dilihat dari perspektif liberal saja, ya, tapi itu merupakan sebuah hasil dari berbagai kejadian-kejadian masa lampau yang itu berkontribusi terhadap pengembangan berbagai undang-undang yang ada di Eropa sehingga membuat Eropa seperti sekarang ini. Jadi bisa dilihat bahwa ada progres ya. Yang progres ini itu menjadi sebuah fundamental points dari adanya konstruktivisme atau pengaplikasian teori-teori konstruktivisme dalam politik internasional yang ada di Uni Eropa. Berkaitan dengan progres, terus ngomongin soal norma ya. Ada norma-norma yang constructed ya. Ada berbagai aplikasi-aplikasi identitas yang terbangun di Uni Eropa dan itu berubah dan itu juga bisa menyebabkan berbagai aspek-aspek progression in world politics ya. Jadi ada beberapa aspek-aspek seperti yang terkonstruksi secara sosial seperti contohnya norma, progres politik dan juga identitas yang memang menjadi domain dari adanya konstruktivis itu terjadi di Eropa. Nah, aplikasinya yang pertama tadi saya sudah sedikit mention tentang Brexit ya. Jadi Brexit itu terjadi karena ada rasa curiga ya yang dilakukan Inggris berkaitan dengan apa yang terjadi di Eropa, terutama berkaitan dengan sharing consensus and power yang memang semakin ke sini dianggap semakin meninggalkan sedikit space untuk negara-negara membernya berkuasa ya di bawah sebuah nama besar dari international organization. Maksudnya apa? Jadi sampai dari perkembangan Eropa kita bisa melihat dari dulu sampai sekarang power atau kekuasaan yang perlu untuk diberikan kepada member state terhadap institusi Eropa itu semakin kesini semakin besar ya. Yang itu juga meninggalkan bahwa sedikit sekali legitimasi yang juga dimiliki oleh negara-negara yang ada gitu. Walaupun itu ada berimpact, ada impact positifnya dari segi ekonomi karena mereka juga bisa mulai menjalankan ekonomi pasar bebasnya dengan lebih terintegrasi ya. Cuman untuk negara-negara dengan ekonomi yang besar, yang kontribusi terhadap pemasukan Eropanya juga besar seperti Inggris salah satunya, itu merasa dirugikan ya kalau misalnya memang kontribusinya mereka terhadap ekonomi itu tidak sejalan dengan legitimasi yang mereka miliki. Lalu Inggris juga menganggap bahwa
Eropa gagal dalam melihat berbagai isu-isu internasional yang ada dan gagal untuk bisa ikut campur ya. Padahal Uni Eropa merupakan sebuah institusi besar, tapi kontribusinya dalam menyelesaikan berbagai krisis-krisis internasional sangat sedikit. Nah, itu juga juga berkorelasi positif dengan meningkatnya Euroskepticism ya. Jadi rasa curiga, rasa khawatir terhadap bagaimana Eropa ke depannya, apakah semakin baik atau semakin buruk, yang juga berimplikasi positif terhadap naiknya right-wing populisme di negara-negara di sekitar Eropa. Right-wing populisme ini merupakan populisme kanan ya, yang fokus utamanya, kalau kanan kan otomatis status quo ya, jadi memang mengangkat isu-isu berkaitan dengan identitas dan juga nasionalisme. Padahal biasanya populisme itu tuh left wing ya, jadi populisme itu biasanya orang-orang itu dianggap populis karena mengangkat berbagai permasalahan-permasalahan yang sifatnya sangat-sangat fundamental ya, berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan dan lain sebagainya. Tapi ternyata dalam kasus Eropa, populisme, jadi ada orang yang memang digandrungi oleh orang-orang atau masyarakat ya, tapi yang diangkat adalah isu-isu yang sifatnya nasionalistik dan juga syarat akan identitas. Jadi right-wing populism ya. Nah, kita bisa melihat bahwa ya ini ya contohnya I'm not an European, ini banyak sekali terjadi di Inggris dalam Brexit, dan bagaimana identitas itu penting ya, merubah negara-negara, merubah kebijakan negara-negara. Nah, ini jika kita bandingkan dengan perspektif realisme ya, misal realisme tidak bisa menjawab kenapa ada Brexit ya. Kenapa identitas nasional itu menjadi penting dalam ia keluar seperti itu. Tidak bisa secara penuh menjawab. Ataupun tidak bisa menjawab bagaimana Eropa berprogres dari dulu sampai sekarang. Seperti itu. Nah, ini dapat dijawab dengan baik jika kita melihat dari perspektif konstruktivis dalam melihat itu. Oke, yang terakhir ya, perspektif critical theory Marxis ya, berkontribusi terhadap bagaimana teori ini menjelaskan soal hubungan antara Eropa dengan negara-negara lain atau region lain, benua lain di seluruh dunia ya. Tapi dari perspektif sirkulasi barang dan jasa, dan juga buruh serta raw materials ya, atau bahan-bahan baku mentah. Seperti yang kita pahami bahwa pemikiran Marxis ya mencoba menarasikan dunia sebagai dunia yang secara umum ya, dunia yang kita bisa kategorisasikan berdasarkan kelas, yang hubungan antara kelasnya itu adalah komoditas seperti itu. Nah, dalam world system theory yang juga diperkenalkan oleh Emmanuel Wallenstein, ya, jadi dunia dibagi menjadi 3 kelas ya, core, semi-periphery, dan periphery. Jadi asumsinya dari penerapan teori Marxis ini terhadap pemikiran Eropa adalah core ini adalah Uni Eropa ya. Semi-periphery periphery ini adalah negara dunia ketiga dengan banyak sekali sumber daya alam di bidang agrikultur dan juga peternakan serta aspek-aspek lain ya. Semi-periphery ini adalah negara-negara developmental state atau negara-negara yang mampu untuk bisa bertahan ya karena kerjasama yang dilakukan oleh negara lain
yang sudah menjadi core. Jadi semi periphery itu adalah negara-negara tengah ya yang diuntungkan terhadap sistem ini. Itu kita bisa lihat negara-negara tengah itu adalah negara-negara maju baru ya. Negara-negara yang maju tapi dia baru seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Ya maju karena ada sistemnya ini. Dan dia maju dan membuat negara core jauh lebih maju daripada dia. Nah, ini ada hubungan mereka ini dijelaskan oleh hubungan sirkulasi barang dan jasa. Jadi negara di periphery dia menghasilkan cheap labor ya, jadi buruh dengan harga murah dan juga raw material yang dikirimkan diekspor ke negara core dan negara periphery. Negara periphery ini negara core ya, dia membalikkan ya, karena dia sudah mendapatkan sumber daya ini karena teknologi dan juga sumber daya manusianya jauh lebih baik di negara Korea. Mereka bisa membuat barang mentah ini ya menjadi sebuah barang dengan kualitas yang lebih baik untuk akhirnya dijual lagi ke negara semi periphery dan negara periphery. Nah, negara di tengah-tengah ini adalah negara yang mendapatkan keuntungan dari cheap labor and raw materials yang ada di periphery dan juga high profit consumption goods yang ada di core seperti itu. Jadi bisa dikatakan core ini negara yang paling diuntungkan, periphery ini negara yang paling tidak diuntungkan, semi periphery ini adalah negara yang tengah-tengah ya. Tidak paling diuntungkan tapi tetap untung, dan ia tetap menjaga bahwa sirkulasi dari berbagai barangnya jasa yang ada di sini itu tetap berjalan. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ada hierarki antara core sampai periphery dan periphery. Core atau kita bisa asumsikan ini sebagai Uni Eropa misalnya, yaitu dominate and exploit peripheral countries for labor and raw material. Jadi mendominasi negara periferi atau negara dunia ketiga karena mereka memproduksi memproduksi tenaga kerja dengan upah minimal, upah rendah, dan juga barang-barang mentah dari alam. Periphery ia menjaga struktur ini karena dia sangat bergantung terhadap uang yang dihasilkan oleh negara core yang disimpan di mereka. Semi periphery periphery di sini negara yang tergantung terhadap uang yang dihasilkan oleh penjualan dari negara yang maju ya, karena ketika kita berinvestasi di negara periphery kita akan mendapatkan fresh dana fresh dari orang yang atau negara yang menginvestasikan kepada kita. Semi periphery dia menjaga mendapatkan karakteristik di antara dua tersebut ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Hasil dari adanya sistem ini adalah global inequality ya. Jadi yang di sini mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada yang di sini, dan yang di sini semakin kaya karena kapitalnya menumpuk di sini, dan di sini juga semakin miskin dan semakin krisis karena berbagai komoditas-komoditas barang mentahnya dieksploitasi masuk ke yang kaya. Ini adalah penjelasan lebih lanjutnya berkaitan dengan ciri-ciri dari sistem teori. Nah, bagaimana mengeksplanasikan ini, mengaplikasikan ini terhadap Eropa ya? Bukti yang pertama bahwa Eropa adalah satu-satunya mungkin institusi pasar bebas supranasional di dunia. Jadi institusi pasar bebas beyond states ya, di atas negara yang ada di dunia ini. Jadi sudah pasti membutuhkan berbagai raw materials
dan juga buruh dengan harga yang murah ya untuk keberlangsungan dari adanya free market institution itu. Itu merupakan konsekuensi logis dari adanya free market institutions. Yang kedua, di Uni Eropa merupakan sebuah salah satu dari region atau benua yang memiliki tingkat pendapatan buruh tertinggi di dunia, yang artinya bahwa buruh-buruh di sana merupakan buruh-buruh dengan kompetensi paling baik yang berbeda ya, yang berbeda dari buruh-buruh yang ada di negara periferi atau negara dunia ketiga. Itu juga mengindikasikan bahwa kemampuan mereka berkaitan dengan penggunaan sistem teknologi informasi dan juga teknologi produksi itu jauh lebih tinggi daripada buruh-buruh yang dibayar rendah. Seperti itu. Uni Eropa juga mengimpor banyak sekali material mentah ya dari negara dunia ketiga ya. Contohnya di Indonesia ya, Uni Eropa mengimpor nikel dan juga kayu dan juga kelapa sawit ya dari Indonesia. Kita bisa melihat bahwa itu barang mentah dan akhirnya diproduksi serta dijual di antara Uni Eropa atau ke negara lain dengan penambahan nilai atau value added karena mereka bisa punya berbagai teknologi produksi yang jauh lebih mapan, sehingga biji nikel yang ada di Indonesia bisa dijadikan baterai mobil listrik misal, kayu yang ada di Indonesia bisa dijadikan furniture yang simpel dan mahal, serta palm oil di Indonesia bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Nah, ini bisa diaplikasikan sebagai dalam perspektif Marxis. Oke, itu dulu dari saya ya di pertemuan ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa chat di kolom komen ya di platform Open Learning. Saya cukupkan sekian untuk modul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.